Perkenalkan, saya Salsabila Ning Setiwati dengan NIM P17311193034 dari jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang. Perkenalkan, nama saya Laura Fernandia dari Prodi D4 Kebidanan dengan NIM P17311193032. Perkenalkan, saya Rifa Ulfiana dengan NIM P17311193033. Kami dari kelompok 10 akan mendemonstrasikan macam-macam posisi dalam menyusui. Memerlukan bantal di bagian belakang karena untuk menyangga tubuh dengan baik mulai dari kepala sampai dengan bahu. Untuk posisinya boleh sedikit rebahan. Bayi didekatkan terlebih dahulu ke payudara ibu, lalu apabila sudah latch on atau melekat pada puting susu ibu, posisi tangan kita menyanggah. Dan perlu diperhatikan, badan bayi harus menempel dengan badan ibu, dan tangan isi ibu harus benar-benar rileks. Memerlukan bantal di bagian belakang untuk menyangga tubuh dengan baik. Lalu untuk posisinya berbaring miring menghadap ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Apabila menghadap ke sebelah kanan, maka tangan kanan bisa ditaruh di dekat bantal, sedangkan untuk tangan kiri dapat memegang si bayi agar tetap dekat dengan si ibu, dan supaya perlekatannya tidak hanya di ujung puting susu saja. Begitu pula dengan posisi di sebelah kiri. Dan juga untuk posisi tangan bayi yang berada di bagian bawah perlu untuk diarahkan agar dapat memeluk di bawah payudara ibu. Apabila tidak diarahkan, maka tangan si bayi yang berada di bawah akan ketindihan dengan badannya. Kepala ibu selain bisa diganjal dengan bantal, dan tangan ibu yang tadinya juga berada di bawah yang ditaruh di dekat bantal, bisa juga meletakkan tangan ibu di bawah kepala. Posisi cradle hold. Bayi berbaring miring menghadap ibu, kepala, leher, dan punggung atas bayi diletakkan pada lengan bawah lateral payudara. Ibu menggunakan tangan sebelahnya untuk memegang payudara jika diperlukan. Begitupun sebaliknya untuk menyusui di payudara sebelah kanan. Dekap bayi dengan tangan kanan, kepala bayi bersandar pada pertengahan tangan kanan, bantu bayi untuk menangkap payudara dengan tangan kiri mencubit sebagian payudara dengan jari telunjuk dan jari tengah. Bila sudah pas, bayi akan menghisap, lepaskan tangan kiri. Posisi cross cradle hold. Bayi berbaring miring menghadap ibu. Posisikan ini dilakukan lengan berlawanan dengan payudara, di mana lengan bawah ibu menyangga tubuh bayi, lalu telapak tangan ibu menyangga kepala bayi bagian bawah setinggi telinga bayi atau lebih rendah. Posisi bayi duduk atau posisi sitting baby. Nah, posisi ini biasanya dilakukan ibu dengan duduk di atas kursi atau bisa dilakukan bersila di atas tempat tidur atau di lantai.
Nah, untuk posisi bayinya yaitu posisi didudukkan menghadap ke ibu dengan tegak lurus 90 derajat. Nah, untuk punggung dan lehernya biasanya harus sejajar. Nah, untuk bayi yang belum bisa duduk sendiri bisa menggunakan lengan ibu sebagai sandarannya. Posisikan bayi menghadap payudara ibu, kemudian posisikan dengan tegak lurus posisi 90 derajat. Nah, untuk punggung dan lehernya harus sejajar. Kemudian gunakan lengan kiri ibu sebagai sandaran si bayi agar bayi tidak terjatuh. Lalu pastikan hidungnya tidak tertutup atau tidak terhalangi oleh payudara ibu. Kemudian mulai susukan bayi. Posisi football hold atau posisi menggendong bawah ketiak atau bawah lengan. Nah, posisi ini biasanya dilakukan ibu dengan mengapitkan si bayi di bawah lengan atau di bawah tangan. Nah, posisi ini biasanya sangat bagus untuk ibu-ibu yang memiliki riwayat operasi sesar agar tidak membebani perut si ibu. Nah, biasanya posisi ini juga baik untuk bayi kembar. Posisi yang terakhir yaitu posisi football foot atau posisi menggendong di bawah ketiak. Yang pertama-tama yaitu posisikan bantal di sebelah kiri paha. Kemudian posisikan bayi miring menghadap payudara ibu. Kemudian posisikan punggung dan lehernya sejajar. Lalu tangan kanan ibu memegang kepala bayi, kemudian sepanjang tangan untuk menyanggah badan si bayi. Lalu posisikan tangan si bayi berada di bawah payudara ibu atau memegang payudara ibu tetapi tidak mengganjal. Kemudian langsung susui si bayi.